Video ini dibuat sebagai bentuk edukasi untuk semua umur. Sebelum video ini dimulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu, bahwa pembahasan kali ini tidak bermaksud untuk membahas hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Ini merupakan sebuah informasi, dan semoga ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya syabab, kenapa akhir-akhir ini banyak pemandangan yang aneh di negara Arab? Kenapa akhir-akhir ini Arab mulai jualan alkohol? Kenapa negeri tauhid mulai jual alkohol walaupun hanya sebatas untuk diplomat asing? Kenapa banyak konser di mana-mana? Kenapa banyak ikhtilat antara laki-laki dan perempuan? Apakah Arab mulai kembali ke zaman jahiliyah lagi? Pertanyaan penting dan kita perlu jawab bersama. Apakah Arab kembali ke zaman jahiliyah? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu paham arti jahiliyah dulu. Banyak yang mengira bahwa jahiliyah ini adalah masa sebelum Nabi Muhammad itu disebut jahiliyah. Tapi ini kurang tepat. Atau lebih tepatnya, kurang lengkap teman-teman. Setiap kata dalam bahasa Arab punya dua arti. Al-ma'na al-lughawi dan al-ma'na al-istilahi. Al-ma'na al-lughawi adalah arti yang ada di dalam kamus. Al-ma'na al-istilahi adalah arti secara istilah, secara syar'i. Kalau kata jahiliyah teman-teman, kita buka di kamus, kita cari kata jahiliyah, artinya tidak tahu, jahalah, murni tidak tahu. Misalnya, ana tidak tahu soal bengkel mobil, bengkel motor, maka ana jahil terhadap bidang ini. Tapi makna yang istilahi, makna yang secara istilah, secara syar'i, sangat berbeda dengan makna yang secara bahasa. Coba teman-teman kita lihat penjelasan Rasulullah SAW untuk kata jahiliyah. Suatu hari teman-teman, Rasulullah melihat ada dua sahabat yang berdebat. Dan debatnya tiba-tiba jadi debat yang panas teman-teman. Ada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, ada sahabat Bilal. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari marah besar teman-teman. Kemudian mengatakan kepada Bilal, Yabnas Sauda, wahai orang yang ibunya hitam, berkulit hitam. Wahai orang yang merupakan anak dari wanita yang berkulit hitam. Ini satu kata untuk merendahkan Sayyidina Bilal. Ketika Rasulullah mendengar kalimat ini, Rasulullah marah besar teman-teman sampai uratnya kelihatan. Kemudian datang Abu Dzar dan mengatakan kepada dia, innaka mri'un fika jahiliyah, sesungguhnya pada dirimu terdapat sifat-sifat jahiliyah. Mungkin ada yang mulai bingung teman-teman. Jadi jahiliyah ini artinya apa, Syekh? Ada satu hadis lagi teman-teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qad adhhaba ankum 'ibiyatal jahiliyati wa fakhraha bil aba'. Innama huwa mu'minun taqi wa fajirun syaqi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan kebanggaan dengan nenek moyang. Hanya ada dua jenis manusia saja. Yang pertama, mu'minun taqi, orang mukmin yang bertakwa, atau fajirun syaqi, orang pendosa yang celaka. Mungkin ada yang mulai bingung. Jadi artinya apa, Syekh? Tinggal satu hadis lagi teman-teman. Di dalam sebuah riwayat hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, kami dalam sebuah perperangan, kata Jabir. Lalu seseorang dari muhajirin memandang seseorang dari ansar. Maka orang muhajirin itu berkata, wahai kaum muhajirin. Kemudian ansar berkata, wahai kaum ansar. Jadi sama-sama saling membanggakan sukunya sendiri. Apa yang Rasulullah katakan kepada mereka? Rasulullah mengatakan, tinggalkan kebiasaan ini, fa innaha muntinah. Sesungguhnya kebiasaan jahiliyah ini kebiasaan yang busuk, menjijikkan. Jadi artinya apa, Syekh? Teman-teman, jahiliyah menurut Rasulullah SAW artinya saling membanggakan suku, saling membanggakan nasab.
saling menghina karena warna kulit, saling menghina karena negara, saling menghina karena kelompok, saling menghina karena aliran. Jahiliyah adalah merasa diri lebih baik dari orang lain. Jahiliyah adalah menolak kebenaran karena kebenaran datang dari kelompok yang bukan kelompok saya, dan menerima kebatilan karena kebatilan datang dari kelompok yang merupakan kelompok saya. Ini ustazku, tidak mungkin salah. Ini aliranku, tidak mungkin salah. Ini adalah jahiliyah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Beberapa dari jamaah pernah bertanya kepada saya, Syekh, di mana tempat belajar bahasa Arab yang baik? Kami mau memahami Al-Quran, kami mau memahami isi hadis Rasulullah SAW. Selalu ana merekomendasikan Syabab Belajar Akademi. Kenapa? Karena dua. Yang pertama, kelasnya untuk pemula. Yang kedua, tersedia kelas malam setelah selesai kerja, tersedia kelas subuh sebelum berangkat kerja. Bahkan teman-teman, yang lebih menarik lagi, ana mau bertanya kepada antum, tahu nggak kenapa Quraisy tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW? Banyak yang mengira teman-teman bahwa Quraisy tidak percaya kepada Nabi Muhammad karena mereka tidak percaya pada Islam, karena mereka tidak percaya bahwa Nabi Muhammad benar adalah utusan Allah. Mereka tidak percaya pada Allah. Dan ini kurang tepat teman-teman. Pemimpin-pemimpin Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy, orang-orang Quraisy tahu betul dan yakin betul bahwa Nabi Muhammad diutus dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwahyukan kepadanya Al-Qur'an, dan Quraisy tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kenapa mereka tidak percaya teman-teman? Coba lihat teman-teman respon dari Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah salah satu petinggi Quraisy. Dia pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika dia di tempat Rasulullah, dia mendengar bacaan Al-Quran. Ketika dia selesai bertemu dengan Rasulullah, dia kembali ke kaumnya sendiri dan mengatakan kepada mereka, demi Allah, apa yang dibawa oleh Muhammad bukanlah syair, bukan sihir, bukan ramalan. Sesungguhnya apa yang dibawakan oleh Muhammad memiliki keindahan dan kedalaman. Tetapi pada akhirnya dia tetap tidak percaya pada Rasulullah SAW, bukan karena dia tidak percaya pada Islam. Dia tidak percaya karena tekanan sosial teman-teman. Karena dia tidak mau bahwa mengakui adanya seorang nabi dari Bani Hashim. Karena kalau dia mengakui hal tersebut, berarti dia ibarat meninggikan keluarga Bani Hashim dibanding keluarganya dia sendiri. Ada juga teman-teman cerita Al-Walid bin Al-Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Dia tokoh Quraisy yang sangat terkenal dan sangat dihormati di dalam Quraisy. Dia pernah mengatakan, demi Allah, sungguh aku telah mendengar perkataan Muhammad yang bukan ucapan manusia biasa. Sungguh ucapannya mengandung keindahan dan manisnya seperti madu. Tetapi tetap dia menolak masuk Islam dan mengatakan, kalau aku beriman, aku kehilangan kedudukanku di antara Quraisy. Gengsi sosial menjadi penghalang. Jahiliyah dia menjadi penghalang. Dia jahiliyah terhadap keluarganya, kedudukan keluarganya, kedudukan sukunya, sehingga jahiliyah tersebut bikin dia tidak percaya pada Islam. Quraisy bukannya tidak percaya pada Nabi Muhammad karena mereka tidak percaya bahwa dia seorang nabi dan rasul. Quraisy tidak percaya pada Nabi Muhammad karena urusan suku dan urusan bisnis. Urusan suku kita sudah tahu. Kalau mereka percaya, berarti Bani Hashim tinggi, yang lain turun. Ini pandangan mereka. Kalau urusan bisnis maksudnya apa? Jadi teman-teman, Jazirah Arab waktu itu, setiap suku punya berhala. Dan Quraisy itu taruh berhala setiap suku di atas Ka'bah. Karena suku Arab suka haji setiap tahun. Dan Quraisy punya kedudukan yang tinggi di antara suku-suku Arab yang lain. Kenapa? Karena Quraisy menjaga berhalanya, atau dalam tanda kutip, menjaga Tuhannya suku-suku Arab yang ada di atas Ka'bah. Jadi Quraisy waktu itu diperlakukan dengan sangat baik.
Waktu itu Jazirah Arab tidak aman. Kalau keluar sendiri, pasti akan dicuri dan lain-lain. Kecuali Quraisy. Kenapa? Karena setiap suku bakal takut untuk mencuri Quraisy, mengganggu Quraisy, karena nanti Tuhannya, berhalanya diganggu dan diturunkan dari atas Ka'bah. Selain itu teman-teman, karena ada musim haji yang Quraisy selenggarakan, maka Quraisy sangat kaya. Karena semua suku Arab datang ke Ka'bah setiap tahun untuk haji, jual beli dan lain-lain. Kalau Quraisy percaya pada Nabi Muhammad, tidak bakal ada berhala di atas Ka'bah dan Quraisy tidak akan mendapatkan kedudukan yang sama. Jadi teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa jahiliyah itu saling membanggakan suku dan nasab, mementingkan suku sendiri, aliran sendiri, kelompok sendiri, manhaj sendiri, ormas sendiri, partai sendiri, dibanding kebenaran, dibanding orang yang lain. Orang Arab memang waktu itu ada pada dirinya sifat jahiliyah. Tetapi Rasulullah mengangkat dari hati-hati sahabat sifat jahiliyah tersebut. Ana kasih contoh teman-teman. Umar bin Khattab ketika dipilih untuk menjadi pemimpin, salah satu hal utama yang Umar bin Khattab lakukan adalah mengirim pasukan ke Mesir. Banyak yang mengira bahwa Umar bin Khattab mengirim pasukan ke Mesir hanya untuk menyebarkan Islam di Mesir. Dan ini benar. Tapi bukan ini satu-satunya alasan yang bikin Umar bin Khattab mengirim pasukan ke Mesir. Jadi teman-teman, di Mesir sebelum Islam masuk itu ada 3 agama. Ada 3 agama. Yang pertama, orang-orang yang masih menyembah berhala, masih menyembah dewa-dewa. Agama Fir'aun, agama zaman dahulu. Taib. Yang kedua teman-teman, orang Nasrani yang percaya pada Trinitas. Orang Nasrani yang percaya pada Trinitas. Yang ketiga adalah orang Nasrani dari aliran namanya Aryuthiyin. Aliran Aryuthiyin ini teman-teman, aliran yang tidak menuhankan Isa al-Masih. Aliran yang masih percaya pada Isa al-Masih sebagai Nabi dan Rasul, bukan sebagai Tuhan teman-teman. Jadi aliran ini teman-teman adalah muslimnya zaman Isa al-Masih, adalah muslimnya zaman sebelum risalah Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab ingin mengirim pasukan ke Mesir untuk menyelamatkan saudaranya yang muslim dan untuk memberitahu saudaranya yang muslim bahwa ada nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka masuk dan percaya pada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Lihat teman-teman bagaimana mindset Umar bin Khattab berubah total dari orang yang sebelum Islam mementingkan sukunya saja, mementingkan keluarganya saja, mementingkan alirannya saja, berubah memandang orang Mesir yang jauh di sana itu, yang waktu itu tidak pakai bahasa Arab dan tradisinya bukan tradisi Arab sama sekali, memandang mereka sebagai saudara yang sangat dekat, lebih dekat dari orang-orang yang menyembah berhala di Jazirah Arab yang merupakan keluarganya sendiri. Padahal sangat berbeda teman-teman, tapi karena ada ikatan agama dan tidak ada jahiliyah, maka dipandang sebagai saudara. Dan masalahnya teman-teman, penjajahan membentuk lagi jahiliyah di antara kita. Maksudnya apa Syekh? Dulu teman-teman ketika orang negara-negara Islam mulai dijajah oleh Prancis, oleh Belanda, oleh Itali, oleh Inggris dan lain-lain, dulu sebelum penjajahan ada yang namanya Al-Wihda Al-Islamiyah, persatuan umat Islam. Jadi orang-orang muslim yakni mendukung persatuan umat Islam. Setelah penjajahan masuk, mereka mulai membisikkan ke bangsa Mesir. Kalian ini Mesir, kalian ini harus membanggakan negara sendiri dan merasa lebih baik dari orang lain. Mereka membisikkan ke Turki, kalian itu Turki, ras yang jauh lebih baik dari ras-ras yang lain. Membisikkan ke Arab Saudi, membisikkan ke Yaman. Sehingga muncul konsep baru, bukan Al-Wihda Al-Islamiyah lagi, tetapi Al-Wihda Al-Arabiyah, persatuan umat Arab teman-teman. Sehingga ikatan antara satu umat itu tidak lagi berdasarkan agama, tetapi berdasarkan ras Arab misalnya, kemudian berdasarkan negara, kemudian berdasarkan suku, kemudian berdasarkan keluarga, jahiliyah. Teman-teman,
Ini tidak berarti kita nggak boleh mencintai negara sendiri. Wajib hukumnya mencintai negara sendiri. Ini tidak berarti kita tidak boleh mensupport, mendukung negara sendiri. Wajib hukumnya mendukung dan mensupport negara sendiri, teman-teman. Tetapi masalahnya, ketika kita mencintai negara sendiri dan merasa paling baik, merasa paling mulia, dan mulai merendahkan orang-orang yang lain hanya karena beda negara. Ini jahiliyah, teman-teman. Ketika mulai memandang orang lain bukan lagi sebagai saudara dalam kemanusiaan, sama-sama manusia, bukan lagi saudara di dalam Islam, tetapi dipandang, oh kamu dari negara mana? Kamu dari Mesir, kamu dari Arab Saudi, kamu dari Indonesia, kamu dari Malaysia, kemudian mulai dibedakan berdasarkan negaranya. Salah satu contoh jahiliyah yang terkenal sekali di zaman kita ini ada di Masjid Haram dan ada di Masjid Nabawi. Kok bisa Syekh jahiliyah ada di Masjid Haram dan Masjid Nabawi? Iya teman-teman, Imam Masjid Haram dan Imam Masjid Nabawi dari dulu sekali, sejak Masjid Haram dan Masjid Nabawi ada, imamnya tidak harus orang Makkah, tidak harus orang Madinah, tidak harus orang Arab Saudi. Tapi mulai zaman penjajahan, teman-teman, Imam Masjid Nabawi dan Masjid Haram wajib warga negara Arab Saudi. Emang Masjid Nabawi dan Masjid Haram milik Arab Saudi? Dari dulu, teman-teman, itu tidak pernah dipandang karena belum ada jahiliyah. Tapi jahiliyah mulai muncul lagi pada diri kita. Makanya mulai membedakan. Kamu ini suaranya bagus sekali. Mau sebagus apapun, kamu tidak bisa menjadi Imam Masjid Haram dan Imam Masjid Nabawi kecuali kamu warga negara Arab Saudi. Padahal dulu, teman-teman, sebelum zaman penjajahan atau awal zaman penjajahan, banyak orang yang bukan Arab sama sekali, tapi menjadi Imam Masjid Nabawi. Bahkan ada orang Indonesia yang menjadi Imam Masjid Nabawi dan Masjid Haram, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seperti Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, seperti Syekh Junaid Al-Batawi. Dan sayangnya, teman-teman, di Al-Azhar Mesir kadang-kadang ada jahiliyah juga. Seperti apa, teman-teman? Syekh Al-Azhar, Grand Syekh of Al-Azhar. Ini posisi yang sangat besar, ini posisi yang kita semua hormati, ini posisi yang ana secara pribadi sangat respect dan sangat hormati. Tetapi sayangnya, teman-teman, Syekh Al-Azhar sekarang harus orang Mesir, harus warga negara Mesir. Emang Al-Azhar itu punya Mesir? Ini kurang tepat, teman-teman. Al-Azhar punya seluruh negara Islam dan di dunia. Dan zaman dahulu, teman-teman, ada orang yang bukan orang Mesir yang menjadi Grand Syekh of Al-Azhar. Seperti Syekh Muhammad Al-Khalwati Al-Shinqiti. Seperti Syekh Muhammad Al-Khidr Hussein dari Tunisia. Tapi sejak jahiliyah mulai muncul di zaman kita ini, teman-teman, maka mulai dibedakan orang bukan lagi berdasarkan bacaannya yang bagus, bukan lagi berdasarkan suaranya yang merdu, tapi berdasarkan kewarganegaraannya. Bahkan, teman-teman, ustaz dinilai dari kampus lulusannya sekarang. Oh, jadi misalnya saya pernah dapat komentar, Ustaz, kenapa lulusan Al-Azhar begini, tapi lulusan Madinah begini? Emang kalau lulusan Al-Azhar gimana? Kalau lulusan Madinah gimana? Ini tidak menjamin kesolihan, tidak menjamin keilmuan sama sekali. Kamu lulusan Madinah, kamu bagus, oke, semanhaj, sejalan, kamu luar biasa. Kamu lulusan Al-Azhar, sesat, menyimpang. Kamu lulusan Sudan, ya sedang. Kamu lulusan Maroko, aneh. Kamu lulusan Malaysia, oke. Ini, teman-teman, zaman kita ini penuh dengan jahiliyah yang tidak jelas. Bahkan kalau ada yang bukan lulusan kampus sama sekali, jadi cuman nyantri saja. Kadang-kadang dianggap tidak berilmu, ustaz kampung biasa dianggap tidak berilmu. Padahal wallahi, teman-teman, selama ana safari dakwah dari kota besar ke pelosok-pelosok, ana ketemu banyak sekali orang yang sangat berilmu dan mereka nggak kuliah sama sekali, nggak masuk kampus manapun di Indonesia maupun di luar Indonesia, tapi ilmunya sangat tinggi. Kalau misalnya ahli fiqih, fiqihnya luar biasa, benar-benar alim ulama, teman-teman, tapi tidak terkenal. Dan di waktu yang sama, anak ketemu lulusan kampus terbaik, kampus Islam terbaik di dunia, dan tetap dari segi ilmu sangat lemah dan sangat kurang. Teman-teman, kalau mau memahami ilmu agama, memahami Al-Quran, kuncinya adalah belajar bahasa Arab. InsyaAllah di Syabab Belajar Academy tersedia kelas bahasa Arab untuk pemula, untuk orang yang tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Ada kelas malam buat yang bekerja, ada kelas subuh sebelum berangkat kerja. Bismillah, daftarkan diri sekarang. Jadi, teman-teman, kembali lagi ke pertanyaan awal. Apakah Arab sudah kembali ke zaman jahiliyah? Jujur, teman-teman, bukan kembali.
Arab dan dunia Islam secara umum tenggelam di dalam jahiliyah sudah 150 tahun. Apa yang terjadi sekarang di Arab itu baru saja muncul di permukaan, tetapi dari dulu ada teman-teman. Negara yang tauhid, ada diskotik teman-teman. Negara yang sunnah, ada yang jual alkohol teman-teman. Negara yang mengikuti jejak Nabi, ada konser teman-teman, di mana ada pendatang penyanyi-penyanyi yang pakaiannya terbuka sekali dan diperbolehkan, dan ada ikhtilat. Itu bukan hanya Arab Saudi teman-teman, Mesir sama, Yordania sama, dan hampir semua negara Arab dan hampir semua negara Islam. Jadi supaya kita adil, jahiliyah itu sebenarnya bukan hanya di Arab saja, enggak. Hampir kita semua kena jahiliyah. Hampir semua negara Islam, negara Arab di zaman kita ini kena jahiliyah. Kita semuanya sudah terpecah belah teman-teman. Ustaz-ustaz sekarang sangat mudah menuduh ustaz yang lain sebagai ustaz bid'ah, ustaz syubhat, ustaz begini, ustaz begitu. Itu jahiliyah jika tidak berdasarkan ilmu. Ketika ada orang yang sangat eksklusif, yang hanya hadir kajian kelompoknya sendiri, tidak mencari ilmu sana sini, tidak membuka otaknya ini untuk menerima ilmu, kemudian memfilter menggunakan otak yang Allah berikan kepada dia. Ini jahiliyah juga teman-teman. Ketika masjid umat Islam terpisah, ini masjid sunnah. Kemudian masjid yang lain apa? Non sunnah. Masjid yang lain itu, sunnah itu artinya jejak Nabi, betul? Taib. Masjid yang lain itu apa? Jejak setan misalnya. Ini kan jejak Nabi juga. Tetap sholat 5 kali sehari, tetap sholat seperti biasa. Ini semuanya masjid sunnah. Jadi ketika umat Islam terpisah, ada masjid sunnah, masjid yang bukan sunnah, ini adalah jahiliyah teman-teman. Ketika ada yang mengatakan etnis A adalah etnis yang paling pelit, ini adalah jahiliyah. Ketika ada yang mengatakan etnis B adalah etnis yang begini dan begitu, ini adalah jahiliyah. Ketika memecah belah tanah air sendiri, ketika memecah belah umat sendiri, ini adalah jahiliyah yang dilarang di dalam Islam. Ketika memecah belah negara sendiri dengan banyak kebencian, ini adalah jahiliyah teman-teman. Teman-teman, di akhir kajian hari ini Ana ingin menyampaikan satu hal. Menjauhi jahiliyah adalah satu-satunya jalan supaya kita bersatu. Menjauhi jahiliyah adalah satu-satunya jalan supaya kita bangkit lagi. Menjauhi jahiliyah adalah satu-satunya jalan supaya Palestina merdeka insyaAllah. Teman-teman, ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran.